Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 2 Oktober 2024. Sebagaimana kita sudah analisa satu hari kemarin, kita hari ini nanti akan mereview bagaimana potensi yang sudah kita analisa satu hari kemarin. Yang pertama, yang kedua, kita akan memetakan lagi untuk satu hari ke depan di beberapa pair utama, dari XAU, Euro, Pound Sterling, Bitcoin, dan lain. Kita akan nanti perkirakan, kita akan cari kemungkinan-kemungkinannya, kemudian di mana kita menempatkan titik pentingnya. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya, biar lebih banyak teman baru yang teredukasi. Kita akan memulai dari XAU dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan seperti ini simulasinya. Mungkin teman-teman yang sudah nonton videonya bisa direview lagi bagaimana syarat ketentuan itu berlaku dengan simulasinya. Kita simulasikan dia akan bergerak turun seperti ini, ya, tentu dengan catatan yang pertama berada di area resisten, itu tentu dia mulai ditutup lebih tinggi. Kemudian di area yang kita tandai lingkaran hijau ini sebagai penguji untuk nanti kekuatan bullish, ya, untuk menguji kekuatan bullish. Jika nanti ternyata masih ditutup lebih tinggi, maka berpeluang akan kembali naik sampai target berikutnya, bahkan mendekati area jenuh di sana. Posisi buy kita tempatkan di 2642 dengan target pertama di 2650.17. Jika di area ini, ya, di warna orange yang pertama ini tidak mampu ditutup lebih tinggi atau bahkan dia mulai berbalik jadi merah, kita pun akan menunggu sampai berada di area supportnya di sana. Kita hadang dengan support di sini. Kenapa kita tidak menjauh dari support? Karena kondisi harga yang masih terlalu tinggi. Kemudian ada rejeksi di sana, tentu sangat jauh kalau kita menempatkan posisi sell di bawah dari area support, ya, bukan di garis tapi di area supportnya. Sehingga kita memutuskan untuk lebih dekat sebagai antisipasi. Ternyata di posisi resisten tidak terpenuhi, dia memantul, tidak terpenuhi petunjuk untuk berbalik, sehingga ada kemungkinan akan terus bergerak naik. Ketika mendekati area target tidak ada tanda-tanda pembalikan signifikan, yang ada hanya petunjuk awal, tidak terkonfirmasi, sehingga tetap berpeluang naik. Sampai di target 2 tidak ada tanda-tanda, maka terus kita tarik garis warna hijau berikutnya, masih dilewati dan terakhir berada di area jenuh. Ketika dia break dari beberapa levelnya, kemudian berada di area jenuh, kenapa tidak langsung naik lagi? Diingat, ada batasan kemampuan pergerakan dalam satu periode itu di kondisi normal. Sehingga ketika sudah mendekati area jenuh, namanya area jenuh, itu bisa jadi nanti konsolidasi lagi atau bahkan reversal. Apalagi jamnya sudah cukup malam. Ya. Ini kalau kita lihat area jenuhnya persis mendekati di situ dan mulai ditolak. Dengan demikian satu hari kemarin nyaris tidak ada perlawanan, kita bisa maksimum bahkan sampai ujungnya. Ya, mungkin kita anggap sebagai satu kebetulan, tidak masalah. Ya, kita tidak pernah mengajari satu arah. Karena bergerak berbalik pun selalu kita siapkan dan masih bisa berpotensi profit di sana.
kebetulan ini tanpa perlawanan, nyaris tanpa perlawanan. Yang kedua dari sisi euro, dari mata uang euro kita perkirakan ada garis-garisnya, ini kita gunakan untuk menguji kekuatan bullish maupun bearish. Yang di bawah menguatan bearish, yang di atas menguji kekuatan bullish. Kita menempatkan posisi buy di 1.11471 ya, ketika mendekati dan hanya berada di area resisten, tidak sampai mendekati, tidak sampai pada titik entry-nya, kemudian mulai berbalik. Satu kekuatan merah, satu kekuatan bearish yang signifikan bisa mempengaruhi pergerakan berikutnya. Tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka tentu masih berpeluang terus bergerak turun. Nah, target kita maksimum cukup sampai di sini. Kenapa tidak kita targetkan sampai di sini? Karena kita tidak pernah tahu dia bergerak sampai di mana. Belajar kita menentukan target yang realistis sehingga nanti masuk akal. Kita bisa konsisten, continue mendapatkan. Bukan ketika seperti ini, andekan kita, dan sebagainya. Andekan tahu sampai di sini, kasih aja lot 20, lot 50 misalnya. Atau lot maksimumnya. Karena tidak tahu, maka carilah yang punya probabilitas tinggi, yang kita hitung masih masuk akal. Ya, kebetulan lagi kita maksimum di euro. Di pound sterling kita perkirakan akan bergerak turun ya. Kita sudah jauh-jauhnya sudah kita perkirakan bergerak turun. Sehingga targetnya juga melebihi ya yang kita sudah rencanakan. Tanpa perlawanan, nyaris tanpa perlawanan. Sama, kita lagi beruntung dapat maksimum. Jadi yang penting yang kita rencanakan, yang kita targetkan masih masuk akal dan untuk satu hari itu masih normal ya. Ketika ternyata masih kuat, ya kita nanti lanjut. Kalau ada petunjuk lagi bisa masuk lagi. Oke, itu mungkin yang bisa kita review dulu. Untuk beberapa pairnya, termasuk Bitcoin ya. Kemarin kita juga bisa dapatkan peluang terbaiknya. Kita kembali ke analisa hari ini. Setelah satu hari kemarin ditutup dengan bullish sebagai dominannya, apakah hari ini akan kembali bergerak naik? Kita akan coba simulasikan. Kita lihat dulu di time frame H4-nya. Di time frame H4 ini sudah mulai ada kekuatan bearish, masih berjalan ya, sekalipun belum terkonfirmasi, tapi setidaknya perlu kita menjadi perhatian dari kekuatan bearish yang ada. Dari sisi swing high-nya juga mulai mendekati ke bawah, mulai menurun, sehingga kita waspada dengan kekuatan bearish-nya. Di time frame H1 kita akan mencari area-area pentingnya, kemudian nanti kita akan tentukan di mana kita menempatkan entry point-nya. Oke, dari sini kita cari kekuatan bullish-nya. Kekuatan bullish-nya ternyata cukup signifikan di sana. Kemudian ini nanti bisa jadi seperti ini ya. Dia bergerak naik, kemudian koreksi ya, koreksi sampai di sini. Nah, nanti diuji di sini apakah mampu ditutup lebih rendah atau sebaliknya. Karena kalau tidak bisa break, akan kembali bergerak naik. Diuji lagi di sini, ada area koreksi lagi. Ketika dia kuat naik, dia akan seperti ini. Retest, kemudian kembali naik. Simulasi pertama, jika nanti tidak ditutup lebih rendah dari area koreksinya,
Tentu pertama kita akan menguji di sini, di support yang terdekat. Yang jelas bisa jadi tidak sampai juga di sini. Nah, kalau tidak sampai bagaimana? Nanti bisa begini. Break di sana, kemudian akan retest lagi dan bisa kembali naik. Bisa kembali naik. Sebaliknya ketika turun, apakah nanti kalau dia break akan cenderung turun lagi? Ya, kita menguji di area support berikutnya di sini. Tinggal nanti kita lihat apakah dia juga bisa break atau tidak ya. Kalau kita lihat terlalu jauh ya untuk sampai ke sana. Bagaimana kita bisa meyakinkan? Karena perjalanan untuk sampai di sini tentu nanti memerlukan satu kekuatan yang luar biasa. Setidaknya kita tahu dari break dari support terdekat, dari support berikutnya dan seterusnya akan ketemu. Nah, sementara yang sekarang ini berada di pundak atau berada di leher sehingga masih lebih condong ke atas daripada ke bawahnya. Kita manfaatkan aja dulu yang terdekat dengan daily range yang hari ini kita perkirakan tidak terlalu jauh ya. Hari ini tidak terlalu jauh, kira-kira seperti ini sehingga maksimum nanti berada di sini. Kemudian yang di atas kita perkirakan maksimum nanti ya, berada di sini ya. Oke, sekarang tinggal kita menempatkan entry point-nya. Bergerak ke bawah kita tandai dan kita cari jaraknya jangan terlalu jauh. Kita bisa menempatkan posisi sell di sini 2652.22, kemudian targetnya nanti kita tempatkan mendekati area koreksinya atau area support di sini. Ini kita targetkan di 2644.56. Kemudian target berikutnya ya, ketika masih tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih momentum sangat kuat, kita kembali akan menempatkan target berada di 2636.77. Lanjut di maksimum nanti kita ambil yang banyak disentuh ya. Kita ambil di sana 2628, area jenuh jual 2628 poin sekian ya. Sementara yang di atas kita menempatkan posisi buy dengan dominan bullish ya, dengan dominan bullishnya dengan target nanti yang terdekat break dari sini. Kita turunkan sedikit untuk buy-nya di sini 2664.03. Target yang terdekat berada di 2671.69. Kemudian berikutnya kita akan tempatkan target yang lebih tinggi berada di mendekati swing. Ini targetnya tadi di 700 sekian masih oke. Targetnya di 700 sekian masih oke. Jadi kita tempatkan di 2678. Target yang kedua 2678.96 dengan area jenuh beli maksimum berada di 2690. Area jenuh beli 2690. Oke, ini aja mungkin yang bisa kita simulasikan. Silakan nanti dikombinasikan, silakan nanti dipertimbangkan dengan style masing-masing, dengan SOP yang sudah ditentukan masing-masing. Jika ini ada manfaatnya, silakan dipertimbangkan. Jika berbeda dan tentu tidak sesuai dengan yang menjadi aturan mainnya,
silakan diabaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hari ini bisa maksimum lagi. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.